Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang metode yang masuk dalam penelitian kualitatif dan apa saja metode yang masuk dalam penelitian kuantitatif. Oke, secara umum metode kuantitatif itu ada deskriptif, komparasi, metode korelasi, survei, ex post facto, metode true eksperimen, metode kuasi eksperimen, dan metode subjek tunggal. Sedangkan di kualitatif ada metode etnografi, studi kasus atau case studies, kemudian ada studi dokumen atau dokumen study, kemudian ada pengamatan alamnya atau natural observation. Nah, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu mengenai kualitatif dan kualitatif ini. Nah, metode deskriptif itu metode penelitian yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa, termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap, dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena terjadi. Jadi metode deskriptif hanya menggambarkan kondisi yang ada di lapangan gitu ya, tanpa melakukan satu tindakan atau tanpa melakukan satu eksperimen atau perlakuan. Jadi benar-benar hanya menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian ada metode komparasi. Ini metode yang sering digunakan pada jenis penelitian yang mengarah pada perbedaan variabel dalam satu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak terjadi sebuah manipulasi dari peneliti hingga data yang benar-benar akurat. Penelitian ini dilakukan sealami mungkin dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah dan hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk mencari suatu perbedaan variabel yang sedang diteliti. Nah, di sini metode komparasi biasanya membandingkan ya, melihat perbedaan variabel dalam satu aspek yang diteliti ya. Jadi dia hanya melihat satu perbedaan aja dalam satu variabel. Terus kemudian ada metode kuantitatif, yang ini metode korelasi. Metode penelitian dilakukan dengan tujuan menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan atau bersamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasil dapat terlihat dengan jelas. Kalau gampangnya di sini metode korelasi itu metode yang melihat hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain gitu ya. Apakah metode nanti juga apakah hubungan itu sifatnya signifikan atau tidak, mempengaruhi atau tidak gitu antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Tapi juga tidak hanya dua variabel, ini bisa lebih dari dua variabel. Kemudian ada metode survei. Metode survei ini merupakan metode yang dalam penelitiannya informasi dikumpulkan di beberapa sampel. Jadi ada metode survei adalah metode yang menggunakan sebagai kategori umum dalam penelitian yang langsung menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode survei adalah suatu metode penelitian yang mempunyai teknik pengambilan kesimpulan berupa data, pertanyaan secara tulis maupun lisan. Kalau teman-teman pernah melihat iklan 9 dari 10 perempuan menggunakan produk A misalnya, itu survei. Artinya dia mengumpulkan informasi dari beberapa sampel. Nanti bicara sampel, kita akan bicara juga populasi, kemudian bicara juga teknik sampling. Jadi memang kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada istilah populasi, ada istilah sampel. Nanti dalam video yang berbeda saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian kuantitatif, kemudian juga apa sih perbedaan antara populasi dan sampel gitu ya. Kemudian di sini ada metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab dan akibat berdasarkan atas kajian teoritis jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu lainnya. Artinya di sini kita mendeskripsikan juga melihat hubungan gitu ya, meneliti hubungan antara sebab dan akibat. Jadi biasanya di sini tadi ada hubungan dalam istilah kuantitatif itu ada istilah variabel
independen dan variabel terikat ya, independen. Nanti dilihat hubungan antara dua variabel atau lebih itu, kemudian tingkat signifikansinya atau hubungannya itu sepenting atau tidak penting, atau kuat atau tidak kuat itu ya. Oke, kemudian ini dinamakan sebagai metode true eksperimen kan. Yang ada metode true eksperimen itu dinamakan sebagai metode true eksperimen karena kita dapat mengontrol semua variabel luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Ciri utama dari metode true eksperimen itu sampel yang digunakan melakukan eksperimen itu dapat diambil secara acak dari populasi tertentu. Nah, di sini kalau true eksperimen itu kita semua mengontrol semua variabel yang ada. Jadi benar-benar eksperimen yang sebenarnya gitu ya, namanya eksperimen metode true eksperimen. Nanti kita akan juga ada dalam kuantitatif metode yang berikutnya itu metode kuasi eksperimen. Kalau tadi true eksperimen itu mengontrol semua variabel, kalau di sini dalam metode kuasi eksperimen ada variabel yang tidak sepenuhnya. Jadi kita si peneliti tidak sepenuhnya bisa adanya adanya variabel yang luar yang masih mempengaruhi pelaksanaan eksperimen dan tidak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi hanya eksperimen semu lah, kuasi atau setengah itu ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi metode true eksperimen kita bisa mengontrol semua variabel. Kalau dalam kuasi eksperimen ini tidak semua variabel bisa kita kontrol. Oke, kemudian ada penelitian kualitatif. Di sini ada etnografi, tadi itu ada studi kasus, ada studi dokumen, dan ada pengamatan alami. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, kalau mau mudahnya, biasanya kalau kuantitatif itu dalam analisa datanya itu menggunakan statistik atau hitung-hitungan. Kalau kualitatif itu dia tidak sangat minim atau malah tidak sama sekali menggunakan hitungan secara statistik kalau mau mudah memahaminya. Kemudian kalau dalam kuantitatif dia lebih menggunakan paradigma teori sebagai dasar dalam mengambil atau melakukan penelitian. Jadi dasarnya adalah teori. Paradigmanya adalah kalau teorinya misalnya melihatnya A, kalau ada 4 hal dalam kuantitatif, maka 4 hal itu yang akan kita teliti. Walaupun dalam lapangan ternyata ada 9 gitu ya. Tapi dalam paradigma kuantitatif, karena kita menggunakan satu teori, maka teori itu yang menjadi dasar kita dalam proses penelitian. Berbeda dengan kualitatif, kita tidak berdasarkan paradigma teori. Ketika kita menduga dalam awal penelitian itu ada 4, tapi ternyata ada 9, maka kita akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu ya. Itu secara umum memahami perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam metodenya ada etnografi. Oke, satu lagi, kualitatif itu umumnya dia tidak melakukan satu tindakan atau dia hanya mengambil data secara alamiah apa yang terjadi, kemudian dia harus merupakan sesuatu hal yang sifatnya unik gitu ya, unik atau berbeda sehingga kita ingin melakukan suatu proses penelitian terhadap objek atau peristiwa tersebut gitu. Nah, salah satu dari 4 itu pertama itu ada metode etnografi. Jadi metode etnografi merupakan suatu studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Jadi memang di sini disebut juga oleh ahli itu sebagai penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam metode alami, artinya lapangan itu dalam kondisi real. Nanti dalam metode pengumpulan datanya bisa menggunakan metode observasi gitu ya, ada wawancara, ada teknik pengumpulan datanya. Jadi benar-benar mengumpulkan tentang kondisi atau perilaku yang terjadi secara alami dari sudut pelakunya. Pelakunya itu misalnya masyarakat gitu ya. Kalau kita mau menggambarkan kondisi budaya
misalnya Baduy, maka kita melakukan proses penelitian lapangan yang sangat mendalam. Kita tinggal di situ, berinteraksi di situ, jadi menggambarkan Baduy dari sisi atau sudut pandang masyarakatnya gitu ya, bukan dari sudut pandang kita sebagai peneliti. Nah, ini tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain, di mana lazimnya data analisis setelah selesai pengumpulan data etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis karena akar metodenya dari antropologi. Nah, ini kalau di penelitian etnografi ini biasanya memang kan di etno ya lebih pada budaya, lebih pada aspek sosial gitu ya. Dan ketika melakukan proses analisis data itu benar-benar disesuaikan dengan konteksnya. Jadi konteksnya itu apa? Nah, itu yang dianalisis. Jadi analisis datanya itu benar-benar sesuai dengan situasi pada saat data itu dikumpulkan. Nah, untuk penelitian pendidikan bisa dilakukan misalnya tentang pendidikan di sekolah pinggiran atau sekolah tengah kota. Tapi memang kalau dalam pendidikan bisa dikatakan penelitian ini jarang digunakan gitu ya, jarang dilakukan. Kemudian ada studi kasus, merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk menghasilkan selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Datanya diambil dari wawancara, observasi, dan arsip. Kemudian untuk bisa dilakukan di tengah-tengah kota di mana para ahli mencapai prestasi akademik luar biasa. Nah, kalau studi kasus itu atau case study ini biasanya kalau dalam penelitian pendidikan itu banyak digunakan, terutama untuk mendalami tentang individu atau dana analisis kasus gitu ya. Tapi biasanya untuk memastikan bahwa penelitian ini kita ambil sebagai studi kasus, itu benar-benar harus tadi dasarnya kualitatif itu unik dan berbeda. Jadi kalau misalnya kita ambil kasus misalnya di analisis kasus di sekolah gitu ya, kita mengambil kasus menganalisis sekolah yang unik, misalnya ini sekolah ada di tengah pasar yang ramai, anak-anaknya juga bisa dibilang tidak terlalu bagus, tapi hasil akademiknya luar biasa gitu. Nah, itu berarti kan dia unik, artinya ada di tempat yang kemungkinan secara lingkungan tidak kondusif, tidak mendukung, tapi ini hasilnya luar biasa. Nah, itu baru kita bisa analisis gitu ya. Nah, ini bisa masuk dalam kategori studi kasus. Dan penelitian studi kasus itu biasanya banyak digunakan dalam pendidikan. Kemudian ada studi dokumen. Nah, ini studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan, buku teks, surat kabar, majalah, surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Oke, kemudian untuk mereka dari pendidikan tinggi ini harus yakin bahwa naskah itu otentik itu artinya asli ya, original. Penelitian juga bisa untuk menggali pikiran seorang yang tertuang dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Kemudian para pendidik menggunakan metode penelitian untuk mengkaji tingkat kebenaran sebuah teks. Nah, di sini kalau misalnya studi dokumen biasanya ada juga penelitian namanya studi pustaka ya. Jadi benar-benar menganalisis berbagai buku atau artikel kalau sekarang, kemudian dia harus juga melakukan review dan jumlahnya juga bukan 1-2 banyak gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan satu kesimpulan berdasarkan berbagai bahan itu. Ini juga bisa digunakan dalam penelitian yang sifatnya penelitian di bidang pendidikan atau misalnya budaya, sejarah. Biasanya kalau dalam penelitian sejarah banyak karena
kalau dari sumber langsung itu kan sudah jarang, maka biasanya mereka berdasarkan teks atau dokumen-dokumen yang ada. Pengamatan alami atau natural observation. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi pada sebuah latar tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya ialah mengamati dan memahami perilaku seorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Misalnya pengamatan perilaku seorang ketika berada dalam kelompok diskusi anggotanya berada dalam latar sosial yang berbeda. Nah, ini juga sama dengan mirip ya. Penelitian misalnya tadi etnografi juga mengamati, semua juga prosesnya mengamati studi kasus gitu ya. Tapi kalau dalam pengamatan alami ini maksudnya tadi tujuannya itu untuk mengamati dan memahami perilaku seorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Jadi kalau di sini misalnya kalau teman-teman ada ikut tes wawancara, kemudian ada tes focus group discussion gitu ya, FGD. Nah, di situ biasanya ada pengamatan dari si pewawancara ketika dia misalnya mengatur setting satu kasus diskusi. Nah, dia mengamati si A ini gimana, si B ini gimana, si C ini sebenarnya pengamatan alami sebenarnya ya. Jadi ingin melihat sejauh bagaimana sih perilaku, sikap, ucapan gitu ya, atau reaksi dari seorang ini ketika dalam konteks dalam kelompok yang baru gitu ya, yang homogen atau yang heterogen, terus dia gimana gitu. Nah, itu pengamatan alami. Ini bisa menggunakan kamera tersembunyi atau atau instrumen yang tidak diketahui oleh orang gitu ya, oleh si subjek itu, karena benar-benar informasinya ditangkap atau yang dikumpulkan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Oke. Tadi kalau untuk sebagai kesimpulan dalam artian sebenarnya penelitian kualitatif lebih banyak mana sih Pak yang digunakan gitu ya. Nah, kalau untuk kualitatif misalnya di pendidikan terutama di PAUD itu umumnya banyak studi kasus ya, studi kasus umumnya ya, walaupun bisa nggak penelitian yang lain bisa, tapi yang banyak digunakan itu. Kemudian kalau di penelitian yang sifatnya kuantitatif itu mana yang banyak digunakan? Biasanya korelasi. Ini korelasi yang banyak digunakan. Kemudian kuasi eksperimen gitu ya yang banyak digunakan. Ini biasanya yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian. Survei bisa nggak? Ya bisa, tapi jarang digunakan. Pemahamannya semua metode ini bisa digunakan, tapi kalau ditanya mana yang banyak dan yang sering digunakan oleh mahasiswa ketika dalam proses penulisan skripsi memilih metode, ini biasanya korelasi deskripsi ya, korelasi deskripsi. Kemudian ada eksperimen juga umumnya ngambilnya kuasi eksperimen gitu. Kalau di kualitatif biasanya teman-teman mahasiswa itu banyak mengambil studi dokumentasi, karena ini lebih mudah dalam proses pengumpulan data dan analisa, kemudian lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian studi dokumentasi itu studi pustaka. Oke, mudah-mudahan penjelasan sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memfokuskan penelitian apa yang nanti, metode penelitian apa yang akan nanti saya ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.